Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal khalqa. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah al-khalqa kepada makhluk minal insi wal jinni wal malaikati wa ghairihim, berupa manusia, jin, malaikat dan lain-lainnya dan selain mereka. Wa amaluhum dan perbuatan-perbuatan mereka. Aima artinya sesuatu yaf'alunahu yang mereka melakukannya di dunia mereka. Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan makhluk, akan tetapi juga menciptakan perbuatannya. Bukan hanya menciptakan manusia, tapi juga menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Qala Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu adapun Allah, khalaqakum adalah menciptakan kamu, wa ma dan sesuatu ta'maluna yang kamu melakukan. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan. Wa qaddara dan menentukan siapa Allah. Ay hadda menentukan arzaqakum akan rizki-rizki mereka. Rizki itu apa? Aima artinya sesuatu yuntafa'u bihi yang dimanfaatkan bihi apa dinama dimanfaatkan lil fi'li secara real. Secara real kulilan adalah sedikit atau kasiran atau banyak. Allah Ta'ala menentukan rizki makhluknya. Rizki itu apa? Rizki itu adalah sesuatu yang diambil manfaat secara real. Apa yang kita miliki belum tentu menjadi rizki kita. Kita punya uang banyak, belum tentu itu adalah rizki kita. Karena ada kemungkinan kita tidak memanfaatkannya secara real. Siapa tahu boleh ngecok, siapa tahu mati sebelum harta itu habis. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang secara real dimanfaatkan oleh orang. Bil fi'li ini kebalikannya bil quwwah. Bil fi'li secara real, bil quwwah secara potensial. Rizki, harta yang kita miliki ini potensial kita manfaatkan, tapi belum tentu secara real kita memanfaatkan. Wa ajalahum dan Allah Ta'ala menentukan ajal mereka. Ai muddata umurihim artinya waktu umur mereka, masa umur mereka. Tawilan adalah panjang,
qasiran atau pendek. Allah Ta'ala yang menentukan umur mereka, baik itu umur panjang atau umur pendek. Lantas itu tidak berkurang itu. Ai al-arzaqu wal ajalu, rizki dan ajal. Rizki dan ajal yang sudah ditentukan tak akan bertambah, wala tangkusu dan tidak akan berkurang. Tak berkurang amma qaddarahu Allah Ta'ala, amma dari sesuatu qaddara yang sudah menentukan kepada amma siapa Allah Ta'ala. Wa idza kutibat maniyatu saksin, apabila telah ditentukan apa kematian seseorang fi ardin di suatu bumi, di bumi tertentu, kalau yang mutu maka dia tidak akan mati fi ardin di bumi siwa selain bumi itu. Kalau seseorang sudah ditentukan akan mati di sini, dia tidak akan mati di sana. Wala yahdusu dan tidak terjadi. Dapat la yahdusu bidomil dalih dengan domanya dal ya. Jadi bacanya yahdusu. Dan tak terjadi hadisun apa sesuatu yang terjadi. Ayat artinya la yujadu tak terwujud. Mawujudun apa sesuatu yang ada ini. Minal kainati dari apa-apa yang ada. Kainat sering dimaknai alam semesta. Sesuatu yang terwujud di alam semesta ini tak akan terwujud illa biqadarihi, kecuali dengan qadarnya Allah, wa qadarihi dan qadarnya Allah. Lafal qadarihi bacaannya bifathid dali dengan fathahnya dal, bukan qadrihi tapi qadarihi. Wa iradatihi dan kehendak Allah. Semua apa yang terjadi pastilah dengan qadarnya Allah, qadarnya Allah dan iradahnya. Apa itu qada, apa itu qadar, apa itu iradah, nanti akan dijelaskan di bawah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini salah satu bukti bahwa bacaannya adanya dibaca fathah, karena di dalam Al-Quran adanya fathah biqadar. Inna sesungguhnya kami kulla syai'in kepada segala sesuatu, khalaqna kami menciptakan segala sesuatu itu biqadarin dengan qadar, yakni dengan takdir, dengan suatu ketentuan. Asalnya inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, janahu namanya. Sesungguhnya kami khalaqna kami menciptakan kulla syai'in kepada segala sesuatu, khalaqnahu yakni kami menciptakan segala sesuatu itu biqadarin dengan qadar, dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Ada yang berukuran panjang, berukuran pendek, kecil, besar, itu qadar itu. Bahwa telinga kita bentuknya seperti ini sudah qadar dari sana sudah. Kopeng apet-apet seperti itu dengan qadar. Wafil hadisi dan di dalam hadis dikatakan kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal kais. Kullu syai'in adapun segala sesuatu biqadarin adalah dengan qadar tertentu, dengan ketentuan Allah.
hatta al-ajizu wal kaisu, bahkan termasuk ketidakmampuan dan kemampuan. Kalau ada orang tak mampu itu sudah qadar, kalau ada orang itu cerdas itu sudah qadar. Wal qada'u, adapun qada, ini penjelasan qada itu apa. Indal Asy'ariyati, menurut Asy'ariyah, menurut akidah Asy'ariyah, menurut akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, iradatuhu adalah kehendak Allah, al-azaliyatu yang azali, kehendak Allah yang bersifat azali. Ada istilah azal, ada istilah qidam, ada azali, ada qadim. Maknanya hampir sama. Qadim itu adalah sesuatu yang keberadaannya tidak ada awalnya. Allah Ta'ala qadim, artinya wujud Allah tidak ada awalnya. Azali juga demikian, tidak ada awalnya. Perbedaannya, kalau qadim itu khusus sesuatu yang mawjud, sesuatu yang ada. Kalau azali bisa digunakan untuk sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Ketiadaan alam dulu itu azali, bisa disebut azali, bisa disebut qadim. Qada itu adalah kehendak Allah yang azali, ketentuan Allah sejak masa lalu yang tidak ada awalnya. Al-muta'alliqatu bil asya'i, yang berkaitan dengan segala sesuatu, alama sesuai dengan apa, hiya yang adapun asya, alaihi ialah atas ma, shima la yazalu, di dalam la yazalu, di masa yang selanjutnya. Ada istilah azal, ada istilah ma la yazalu. Ada istilah azal, ada istilah shima la yazalu. Ketentuan Allah di masa lalu yang tiada awalnya itu namanya qada. Kalau kemudian terjadi real di dalam dunia nyata, itu namanya shima la yazal. Sebelum alam semesta ini ada, segala ketentuan sudah ditentukan oleh Allah di azal. Sekarang alam ini sudah ada, dan wujud alam dan isinya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah di azal. Sekarang alam semesta sudah ada, ini namanya shima la yazal. Wujudnya sesuai dengan apa yang didesain oleh Allah, yang disebut qada fil azal. Itu qada namanya. Wal qadaru, adapun qadar, ijaduhu adalah mewujudkannya Allah, mewujudkan ia kepada asya, kepada segala sesuatu, ala qadrin maksusin, menurut ukuran tertentu, wa takdirin muayyanin, dan ketentuan tertentu, fi zawatiha, pada adat-adatnya asya, wa af'aliha, dan perbuatan-perbuatan asya. Jadi qada itu di azal ya. Kalau qadar itu shima la yazal, segala sesuatu ditentukan oleh Allah, didesain oleh Allah di azal. Akan tetapi kemudian terwujudlah apa yang telah didesain itu sesuai dengan ketentuan, itu namanya qadar. Qadar. Atau begini, ada dua versi definisi qada.
atau adapun kodok, ilmuhu adalah ilmunya Allah, azalan di azal, tahunya Allah di azal, bil asya'i terhadap segala sesuatu, alama sesuai dengan apa dia yang adapun asya alaihi atas ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu semakna dengan ketentuan Allah ya. Wal qadaru adapun qadar, ijaduhu adalah mewujudkannya Allah ia kepada asya alama yutabiqul ilma berdasarkan apa yang sesuai dengan ilmunya Allah. Perwujudan apa yang sudah didesain itu namanya qadar. Sudah barang tentu perwujudan sesuai dengan desain. Wa annahu yarhamu man yasha'u min khalqihi fadlan wa yu'adzibu man yasha'u minhum adlan. Wa annahu dan bahwa sesungguhnya Allah yarhamu adalah sayang atau mengasih rahmat, menyayangi man yasha'u kepada orang yasha'u yang berkehendak siapa Allah min khalqihi dari makhluknya Allah fadlan sebagai karunia wa yu'adzibuh dan menyiksa siapa Allah man yasha'u kepada orang-orang yasha'u yang berkehendak siapa Allah minhum dari makhluk adlan sebagai keadilan. Allah Ta'ala merahmati orang yang dikehendaki dan menyiksa orang yang dikehendaki. Kasih sayang Allah terhadap yang dikehendaki itu sebagai karunia, bukan sebagai kewajiban. Dan siksaan Allah terhadap siapa yang dikehendaki itu sebagai keadilan Allah. Rahmat Allah sebagai karunia, siksaan Allah sebagai keadilan Allah. Karena Allah Ta'ala tak punya kewajiban apa-apa. Kullu nikmatin minhu ta'ala fadlun wa kullu nikmatin minhu adlun. Kullu nikmatin adapun setiap nikmat minhu ta'ala dari Allah Ta'ala fadlun adalah karunia. Wa kullu nikmatin adapun setiap siksa minhu dari Allah adlun adalah keadilan. Setiap nikmat yang datang dari Allah semata-mata karunia dan setiap siksa yang datang dari Allah adalah semata-mata keadilan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. La yus'alu tidak diurus siapa Allah, tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban siapa Allah. Amma yaf'alu dari apa yang ia lakukan. Wa hum yus'aluna sementara adapun mereka adalah yang akan diurus atau ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Allah Ta'ala tidak akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya, disoal tentang apa yang ia lakukan, akan tetapi umat manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Fama fa'ala fihim fahuwa ghairu ma'lum. Fama fa'ala maka adapun apa fa'ala yang melakukan siapa Allah, yang berbuat siapa Allah fihim di tengah-tengah makhluknya bahwa ghairu ma'lumin itu adalah tidak maklum, tidak kita ketahui.
Apa yang dilakukan Allah terhadap para makhluknya kita tidak tahu. Wala yattali'una ala ilmihi wala ala adrihi. Wala yattali'una, dan tidak mengetahui makhluk ala ilmihi, atas ilmunya Allah. Wala ala adrihi, dan tidak tahu atas keadilan Allah. Wa min sama, oleh karena itu qala berkata ba'dul ulama, siapa sebagian ulama mengatakan yajibu as-sukutu an kaifa fi sifatihi wa an lima fi af'alihi. Yajibu as-sukutu, wajib apa sukut, diam, an kaifa, dari kaifa, fi sifatihi, menyangkut sifat-sifat Allah, wa an, dan sukut daripada lima, fi af'alihi, menyangkut perbuatan-perbuatan Allah. Kaifa dan lima ini salah satu kata tanya ya. Kaifa, bagaimana? Lima, kenapa? Menyangkut sifat-sifat Allah kita tidak perlu bertanya kenapa. Menyangkut perbuatan-perbuatan Allah kita tidak boleh bertanya kenapa. Arapa mak banjir, arapa lima. Banjir itu kan perbuatan Allah ya. Puting beliung perbuatan Allah, tak perlu bertanya lima kenapa Allah melakukan itu. Demikian pula tentang sifat-sifat Allah, sayang dan seterusnya, tak bisa kita tanya bagaimana itu. Wa'lam, dan ketahuilah, annal imana bil qadari ala qismaini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya iman terhadap qadar itu ada dua bagian. Kita wajib iman kepada qadar, ya kan? Percaya bahwa segala-galanya atas takdir Allah. Iman terhadap qadar ada dua bagian. Ahaduhuma, adapun salah satunya, kismaini, salah satu dari dua bagian itu, al-imanu, ialah percaya bi annahu ta'ala, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala, sabaku adalah telah terdahulu, fi ilmihi, di dalam ilmunya Allah, telah terdahulu apa sesuatu, yaf'alu, yang melakukan kepada amma, al-ibadu, siapa para hamba, min khairin, berupa kebaikan, wasyarrin, dan keburukan, wama, dan sesuatu, yujazawna, yang dibalas mereka, dibalas alaihi, atas kebaikan atau keburukan yang dilakukan hamba-hambanya Allah itu, ada yang baik, ada yang buruk. Dan Allah Ta'ala akan memberi balasan terhadap apa yang dilakukan hamba-hambanya itu. Apa yang dilakukan hambanya Allah Ta'ala itu Allah sudah tahu sebelum terjadi. Itu yang dimaksud. Ini termasuk bagian iman kepada qadar. Si A melakukan itu, si B melakukan itu Allah sudah tahu. Sebelum alam diwujudkan, Allah Ta'ala sudah tahu itu. Ini iman qadar bagian yang pertama. Wa annahu ta'ala, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala kata dzalika, telah menulis akan hal itu, indahu, di sisinya, wa ahsahu, dan telah memperhitungkan Allah kepada dzalik. Itu sudah ada dalam catatan Allah.
Wa anna a'malal ibadi, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba tajri adalah berjalan, mengalir, terjadi ala sabaqo, sesuai dengan apa sabaqo yang sudah lalu, fi ilmihi, di dalam ilmunya Allah, wa kitabihi, dan kitab Allah. Perbuatan-perbuatan hamba, baik yang baik maupun yang buruk, terjadi sesuai dengan apa yang telah diketahui Allah. Itu iman terhadap qadar bagian yang pertama, bahwa apa yang dilakukan para hambanya Allah sudah tahu. Sanihima, adapun yang kedua, annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqah, menciptakan Allah, menciptakan siapa Allah, af'ala ibadihi, akan perbuatan-perbuatan hambanya, kullaha, seluruhnya, seluruh af'al, seluruh perbuatan, min khairin, berupa kebaikan, wa syarrin, dan keburukan, wa kufrin, dan kekufuran, wa imanin, dan keimanan. Baik buruk kafir iman itu ciptaan Allah. Baik buruk itu perbuatan hamba, kufur iman itu perbuatan hamba, tapi itu Allah yang menciptakan. Itu pengertian iman kepada qadar yang kedua, bahwa perbuatan hamba-hambanya adalah ciptaan Allah. Wa hadzal qismu, adapun bagian ini, yungkiruhu, adalah mengingkari hu, kepada bagian ini, al-qadariyatu kulluhum, siapa golongan qadariyah seluruhnya. Ada kelompok yang namanya qadariyah, kebalikannya jabariyah, ya kan. Jabariyah itu ada kelompok bahwa manusia ini sama dengan gerak-geriknya sama dengan geraknya bulu ayam ketika diterpa angin. Artinya bulunya ayam tidak punya ikhtiar sama sekali, berada dalam keterpaksaan. Itu Jabariyah. Qadariyah sebaliknya, Qadariyah berpendapat bahwa manusia adalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Qadar bagian yang kedua ini diingkari oleh kelompok Qadariyah. Wal awwalu, adapun yang pertama bahwa seluruh perbuatan manusia sudah ada dalam catatan Allah. La yungkiruhu, adalah tidak mengingkari kepada awal, illa hulatuhum, siapa orang-orang hulat-hulatnya Qadariyah. Namanya hulatul Qadariyah, yaitu Qadariyah yang melampaui batas, ekstrimnya Qadariyah. Afadah dzalika, memberikan pengertian kepada hal itu Ibnu Hajar, siapa Ibnu Hajar, fi syarhil arba'in, di dalam syarah arba'in. Wa annahu ta'ala, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala hayyun, adalah hidup. Aidu hayatin, artinya memiliki kehidupan. Mustahil Allah Ta'ala tak hidup. Wa huwa fa'alun darrakun, Allah Ta'ala adalah fa'alun, maha menciptakan, maha berbuat, darrakun, dan maha paham, maha ngerti. Wakilah, dan dikatakan bakin azalan wa abadan, Allah Ta'ala adalah kekal, azalan wa abadan. Azalan artinya tidak ada awalnya, wa abadan, dan selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Wujud Allah itu adalah wa abadan, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya.
Awal dan akhir ini ada hubungannya. Sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Berhubung alam semesta ini ada awalnya pasti ada akhirnya. Ilmu pengetahuan juga bilang seperti itu. Karena alam ini ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Allah Ta'ala adalah maha hidup, aliman lagi maha tahu. Tahu terhadap apa? Ai bijami'il ma'lumati, tahu kepada seluruh maklumat. Ilmun itu pengetahuan, makluman, maklum tiap-tiap sesuatu yang diketahui. Mengetahui seluruh apa saja. Muhitun bi ilmuhu, meliputi apa ilmunya Allah. Meliputi apa bima yajri, dengan sesuatu yang terjadi. Min tuhumil ardi ila a'las samawati, mulai dari batasnya bumi paling bawah sampai batas langit paling tinggi, paling atas. Min tuhumil ardi ila alas samawati, dari batas bumi sampai paling tingginya langit. Wala ya'zubuh, dan tidak sama anhu dari Allah, tidak sama misqalu dzarratin, apa barang seberat dzarrah, fil ardi, baik di bumi, wala bisamai, walau maupun di langit. Sesuatu sekecil apapun, semisal seberat dzarrah, tidak ada yang samar bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Dzarrah ini kalau bahasa modernnya mana atom. Dzarrah. Dulu dzarrah diartikan sebagai sesuatu benda yang paling kecil yang tak bisa dibagi. Tapi kalau atom kan ternyata bisa dibagi. Saya tahu ke masalah ini ahli kimia. Atom itu apa? Atom ini beri plastik ya. Bal ya'lamu dabiban namlati as-saudai. Bal ya'lamu, bahkan tahu siapa Allah, dabiban namlati, akan rawayapan apa namanya, semut cagarajar, as-saudai yang hitam, ala sakratis samai, di atas apa namanya batu-batu yang keras, fil lailatil zalmai, di malam yang sangat gelap. Mon badan bidis agarajar, bidis telang agarajar, di atas batu yang sangat keras di malam yang sangat gelap. Allah Ta'ala tahu itu. Bal ya'lamu dabiban namlatis saudai ala sakratis samai fil lailatil zalmai. Bagus ini redaksinya. An-namlati as-sauda ala sakratis samai fil lailatil zalmai. Allah Ta'ala maha tahu, muridun juga maha menghendaki. Murid ini berangkat dari kata irad. Irad itu kan kehendak. Yang memiliki sifat iradahnya mana murid, berkehendak. Berkehendak ainil kainati, terhadap alam semesta. Mudabbirun zadil hadisati, lagi mengatur terhadap apa-apa yang terjadi. Seluruh apa yang terjadi ini adalah Allah yang mengatur. Alam semesta seluruhnya adalah atas kehendak Allah. Fala yajri fil ardi was samai, maka tidak terjadi di bumi dan di langit. Qalilun, apa barang sedikit, au katsirun, atau barang banyak,
au kabirun atau barang besar, saghirun kecil au kabirun atau besar, khairun baik au syarrun atau buruk, naf'un manfaat au durrun atau mudarat, fauzun keuntungan au khusranun atau kerugian, ziyadatun tambahan au nuqsanun atau kekurangan, kufrun kekafiran au imanun atau keimanan. Itu semua tak terjadi illa biqada'ihi, kecuali dengan qada Allah, wa qadarihi dan qadar Allah, wa hukmihi dan putusan Allah, wa masyiatihi dan kehendak Allah. Apapun yang terjadi, sedikit, banyak, kecil, besar, baik, buruk, manfaat, mudarat, keuntungan, kerugian, tambahan, kekurangan, kekokoran, keimanan, semua itu terjadi dengan qada Allah, qadar Allah, putusan Allah, dan kehendak Allah. Famasa akan malam yasa lam yakun. Maka apa yang Allah berkehendak maka ada, dan apa yang Allah tak berkehendak ya maka tidak ada. Apa yang dikehendaki ada pasti ada, apa yang dikehendaki tidak ada pasti tidak ada. Fama sya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Falawi ketama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu. Maka kalau sepakat berkumpul manusia, jin, malaikat dan setan-setan bersepakat ala an yuharriku untuk menggerakkan mereka fil alami, di alam ini, bersepakat untuk menggerakkan daratan akan satu darah, au yuskinuha atau mendiamkan kepada darah, duna iradatihi tanpa kehendak Allah, wa masyiatihi dan kehendak Allah, la ajazu niscaya tak mampu mereka manusia, jin, malaikat dan setan, tak mampu anda jika dari itu. Bisakah manusia, jin, malaikat, setan bersepakat untuk menggerakkan satu darah saja? Darah yang tidak bergerak ingin digerakkan, atau darah yang sudah diam ingin ingin digerakkan. Darah yang diam ingin digerakkan, darah yang sudah bergerak ingin didiamkan. Tak mungkin bisa mereka kalau tanpa kehendak. Setong darah beda ya. Qadirun maha kuasa. Maha kuasa ala ijadil asya, untuk mewujudkan segala sesuatu. Wa ala tasarrifil umuri, dan untuk mengendalikan segala sesuatu. Allah Ta'ala maha kuasa untuk mewujudkan apa saja dan untuk mengendalikan segala sesuatu yang mungkin. Allah Ta'ala berkuasa mewujudkan sesuatu yang mungkin, karena kudrat dan irada Allah ini kaitannya dengan hal-hal yang mungkin, bukan hal-hal yang mustahil. Ada pertanyaan, tak masa Allah Ta'ala tak kuasa mewujudkan sesuatu yang mustahil? Kalau Allah Ta'ala mewujudkan sesuatu yang mustahil, berarti apa yang mustahil jadi mungkin. Jadi mungkin. Wala tuhsa maqduratuh, dan tidak dapat dihitung apa makdur-makdurnya Allah. Kudrat itu kuasa, qadirin itu yang kuasa, makdur itu sesuatu yang dikuasai. Hal-hal yang dikuasai Allah tak terhitung.
la tusa magduratuhu, tidak dapat dihitung apa magdurnya Allah, hal-hal yang dikuasai Allah. La yatra'u alaihi ajzun, la yatra'u tidak terjadi secara tiba-tiba alaihi atas Allah ajzun apa ketidakmampuan. Kalau ada orang kuasa kok tiba-tiba tidak mampu, itu namanya toro'a alaihi ajzun. Kalau Allah tidak, kemarin dia sangat kuasa, kok tiba-tiba tak kuasa, itu namanya yatra'u alaihi ajzun. Wala yamtani'u, dan tidak enggan alaihi atas Allah jalilun apa sesuatu yang besar, wala akirun dan sesuatu yang remeh. Apapun itu, baik itu besar maupun itu remeh, tidak ada yang enggan kepada Allah. Mun berisi isoroka, mun Allah isoroka dia, masa tak bisa kada itu namanya enggan. Tidak ada yang tak mau kepada Allah. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naumun, wala ta'khudhuhu dan tidak tangenengi maturuna, tidak menimpa kepada Allah sinatun apa kantuk, wala naumun juga dan juga tidur. Kantuk dan tidur itu tidak menimpa kepada Allah ya. Mun Allah Ta'ala tidur atau Allah Ta'ala ngantuk, alam semesta ini bisa rubuh. Karena tidak satu detik pun alam semesta ini di luar kendali Allah. Artinya Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta, akan tetapi melindungi dan mengendalikan setiap saat alam semesta ini. Mutakallimun adubu, berbicara, bersabda. Isinya amirun nahin, amirun memerintah, nahin melarang. Isinya kalamnya Allah, ada yang amir, ada yang nahi, memerintah, melarang. Wa idun berjanji lil mu'minin kepada kaum mukminin, berjanji bil jannati dengan surga, wa na'imiha dan kenikmatan surga, mutawa'idun mengancam lil kufari kepada orang-orang kafir, bil nari dengan api neraka, wa adzabiha dan siksa api neraka. Allah Ta'ala itu berkalam ya, aduh, isinya ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah, ada yang berupa janji-janji baik kepada orang-orang baik, ada yang berisi ancaman kepada orang-orang yang tidak baik. Itu kalamnya Allah. Allah Ta'ala berbicara bi kalamin azaliyin qadimin, dengan kalam, dengan firman yang azali lagi qadim. Allah Ta'ala itu qadim. Kalam itu sifatnya Allah, sesuatu yang qadim pasti sifatnya qadim juga kan. Jadi Allah Ta'ala itu qadim, firman Allah itu qadim juga. Qaimun bidzatihi, qaimin bidzatihi, yang berdiri pada zat Allah. La yusbihu kalaman khalqi, yang tidak serupa dengan kalamnya makhluk. Sami'un basirun, maha mendengar dan maha melihat. La ya'zubu, tidak samar, an samihi, dari pendengaran Allah,
masmu'un apa sesuatu yang didengar, wa in khafiyah meskipun samar apa masmu', wala yaghibu dan tidak samar andu yatihi dari penglihatan Allah, tak samar mar'iyun apa sesuatu yang dilihat, wa in daqqa meskipun itu kecil lembut. Sama itu pendengaran, yang mendengar namanya sami, yang didengar namanya masmu'. Tidak ada sesuatu yang samar terhadap pendengaran Allah, sesamar apapun. Dan tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Allah selembut apapun. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, wala yahjubu dan tidak menghalangi sam'ahu akan pendengaran Allah bu'dun apa kejauhan. Tidak sama dengan manusia. Kalau jauh manusia tidak bisa mendengar, maka jarak jauh itu tidak dapat menghalangi Allah untuk tidak mendengar itu. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, dan tidak menghalangi terhadap penglihatan Allah bu'dun apa kejauhan. Artinya jauh itu tidak menjadi penghalang untuk tidak melihat. Wala yadfa'u ru'yatahu dhalamun, dan tidak menghalangi akan penglihatan Allah dhalamun apa kegelapan. Gelap tidak dapat menghalangi Allah untuk melihat. Yara min ghairi hadaqatin, Allah Ta'ala melihat tanpa biji mata. Lain manusia ini untuk bisa melihat kan ada alat banyak yang diperlukan, antara lain kutubu dikira mata. Mata tak bikinnya tak bisa mengalir. Wala ajfanin, dan tanpa pelopak mata. Manusia, tiap-tiap manusia memiliki 4 kelopak mata, atas, bawah, kanan, kiri. Wa yasma'u min ghairi asmiqatin, dan Allah Ta'ala mendengar tanpa kendang telinga, kendang. Wala adanin, dan tanpa daun telinga. Manusia kan harus ada itunya kan, tanpa ada itu tak bisa mendengar. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah tahu tanpa qalbin, tanpa hati. Wa yakhluqu bi ghairi ayatin alatin, dan menciptakan tanpa alat. Tusbihu, ini mungkin elahnya terbuang. La tusbihu sifatuhu sifatil khalqi. La tusbihu tidak menyerupai sifatuhu apa sifat-sifat Allah sifatil khalqi kepada sifat-sifatnya makhluk. Kama la tusbihu, sebagaimana tidak menyerupai zatuhu apa zat Allah zawatil khalqi kepada zat-zatnya makhluk. Atau bisa dibalik, la tusbihu sifatihi sifatil khalqi, tidak menyerupai kepada sifat-sifat Allah apa sifat-sifatnya makhluk. Kama la tusbihu zatahu zawatil khalqi, sebagaimana tak menyerupai kepada zat Allah apa zat-zatnya makhluk. Tapi mungkin pada sifatnya Allah tidak menyerupai sifatnya makhluk, kalau dibalik sifatnya makhluk tidak menyerupai sifat-sifatnya Allah. Ya'lamu ay Allah Ta'ala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Genasir ada dari kawan jangan oh ya untuk tulis baris Al-Fatihah sakit gigi. Fatihah kia Al-Fatihah. Kita Ahlussunnah Jamaah itu menempatkan kota Qatar itu kan berada di antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Tapi Jabariyah itu menafikan ikhtiar, tapi nyatanya mereka kan ketika sakit juga berobat. Kemudian ketika lapar ya makan. Lalu mereka menamakan apa itu? Kemudian kita walaupun percaya bahwa segala sesuatu itu Allah menciptakan wallahu khalaqakum mimma ta'malun, tapi nyatanya kita sepertinya mana di Quran sepertinya gitu ya. Ini koreksi. Maka Jabariyah kan. Walaupun ikhtiar juga Allah juga yang ikhtiar. Seperti kan tidak apa? Seperti hanya teori itu saja slogan, tapi nyatanya kita dekat ke Jabariyah. Benar-benar sekali. Ya, sering disampaikan bahwa akidah Asy'ariyah itu posisinya di tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Di dalam akidah Asy'ariyah ada konsep kasab namanya, meyakini bahwa segala sesuatu itu ciptaan Allah, akan tetapi manusia punya kasab upaya gitu. Akan tetapi upaya itu sendiri adalah ciptaan Allah itu juga. Ini perpaduan antara dua ayat yang nampaknya bertentangan. Yang satu, ma'asabaka min hasanatin faminallah, wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik, setengah kullu min indillah. Kebaikan yang menimpa kepadamu itu dari Allah, keburukan yang menimpa kepadamu dari dirimu sendiri, ya kan? Tapi setengah ayat amunyi kullu min indillah. Katakanlah segala-galanya baik dan buruk dari Allah. Oleh karena itu ada yang mengatakan sesungguhnya khilafnya khilaf bukan khilaf jauhari, khilaf yang tidak substansial ya, antara kelompok-kelompok itu. Jadi ada istilah teori kasab. Kita meyakini segala-galanya Allah. Akidah itu kan nazariyah, berada dalam pikiran, berada di dalam otak, namanya akidah. Meskipun kadang-kadang apa yang ada di dalam pikiran tidak sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata. Katakanlah Jabariyah seperti itu, Qadariyah seperti itu kan akidah. Tapi yang terjadi dunia nyata tidak seperti apa yang ada konsep di dalam pikiran. Yang ini kamu mengenai layar itu qadara ila layar itu al-qadha ila doa. Artinya doa itu penting dan maksudnya qadanya Allah bisa dihindari dengan doa. Tapi agar supaya orang berdoa kan kodok juga itu.
sudah ada desain dari sana bahwa orang ini akan berdoa dengan doanya. Ya. Panjat berperabaan siwa ini. Artinya manusia itu tugasnya adalah berpikir, sementara yang menentukan itu Allah. Berpikir dan berpikir itu ada nilainya kan? Ya. Oleh karena itu ada orang bertanya lebih baik mana doa dan dikabulkannya doa. Jawabannya lebih baik doa daripada dikabulkannya doa. Gitu. Karena doa itu kan merupakan apa? Merupakan pengakuan seorang hamba di hadapan Tuhannya bahwa dia adalah makhluk lemah yang memerlukan engkau. Artinya dikabulkan atau tidak dikabulkan doa itu tetap bagus. Jadi lebih utama doa daripada dikabulkannya doa. Meskipun kita punya keyakinan setiap doa yang memenuhi syarat pasti diterima Maste. Akan tetapi apa yang diberikan Allah belum tentu sesuai dengan yang diminta. Minta beste, tapi beste kadang. Sehingga orang awal pengerasaan saya terima buat Allah. Padahal sangat terima, tapi sibuk ini saya petah. Pertanyaan lah. Okey, nak. Kita pula tanya cucu. Apa lagi kan? Mungkin kan masa kedua ada masalah hawaan nahu ya kamu man biasa memiliki fadlan. Betul nggak itu? Bahkan tahu. Fadlan mansubun dinas ilham. Dinasabkan dengan cara membuang huruf jar. Artinya seperti as-saumu ruwatan pada benturwa. Adapun puasa secara bahasa adalah ruwatan kedua namanya mansubun binas irhob. Isim yang dimasuki huruf jar ini kan kutu ngecir. Akan tetapi ketika huruf jarnya dibuang menjadi nasab, namanya mansubun binas irhob. Nasnya yakni dengan membuang huruf jar. Bifadli. Waktu dia nulis laku katanya, banyak saya tak tahu. Waktu dia cerita ada segala macam. Kun ma'allah atau kun ma'aman ma'allah. Hendaklah kamu selalu bersama Allah. Kalau tidak bisa, hendaklah kamu bersama orang yang bersama Allah. Wali-walinya Allah kan yang selalu bersama Allah. Mun tak bisa aparing Allah, aparing walilah Allah yang selalu bersama. Tak mau dia. Apa sih? Boti cik bunyaan. Biasan mon gia ini belinya bunyaan. Minuman beli sejarah aja padahal sabun dia ni. Ada. Ini kekasih lagi. Untuk tekanin. Keterangan. Awas mau nando dia tanya siapa? Saporana kan itu kena keterangan wilayah Jubu artinya tidak menjadi penghalang
terhadap pandangan Allah terhadap apapun. Kemudian beda salah setong umat kak dinto kenika pun tembus pandang. Kenapa termasuk orang saya sirik kak dinto? Tunggu saya tampilkan kamu. Saya pun ampun ngaoningi kak dinto terhadap sesuatu yang akan terjadi kepada dirinya, ngaoningi saya. Mungkin itu murah itu bukti. Baru masuk pun. Semuanya tidak perlu itu hanya Allah atau siapa-siapa yang dipilih oleh Allah untuk tahu. Artinya tak mustahil ada salah satu hamba-Nya Allah saya beritahu kan Allah. Contohnya saya ini kan saya kan. Ada sebagian hamba-hamba pilihan Allah yang diberitahu tentang perkara-perkara boleh tentang mustahil. Tak tahu TV tapi yang diberitahu Allah kan. Illa man irtadha min rasulin kalau bagi Allah tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi Allah. Mana di napa takdir? Takbir apa? Takdir napa takdir? Hanya cucu, awas cucu. Sesuai kondisi. Menjawab. Jadi ada perpaduan antara tadbir, ya kan, dan takdir, ya kan. Tadbir dari hamba, takdir dari Allah. Artinya kau tu berusaha kan kau nemu cucu, rezeki senang dua Allah. Bukan dari Pak Gunta, lelai. Itu timpas lagi. Ya para guru awal kal. Usaha. Tapi saya kadang tanya, tapi justru isyarat. Jadi si nyaman kan. Tanya tapi Nabi akhir-akhir 2008 itu. Orang yang berbeda al-insan bitakdir, Allah bitakdir, insyaallah tak kira tokan gitu. kan innamal mu'minuna ikhwatun ya. Al-mu'minu akhul mu'min. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Karena padanya mana ukhuwah Islamiyah, yakni ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan antara kaum muslimin. Ukhuwah ini berlapis-lapis. Sepaling utama ukhuwah itu adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bainal muslimin. Bedanya mana ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena sama-sama warga negara Indonesia. Meskipun dia punya agama lain, tapi tetap saudara. Persaudaraannya namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan antara warga negara.
Ada ukhuwah basaria persaudaraan antara sesama manusia. Meskipun dia bukan orang Islam, meskipun dia bukan orang warga negara Indonesia, tetap bersaudara. Persaudaraannya namanya ukhuwah basaria persaudaraan antara Bani Adam ini. Walhasil malah setahun atau orang Bada ukhuwah nadiyah, persaudaraan karena sama-sama orang ini. Ada ukhuwah hizbiyah, persaudaraan karena sama-sama dalam satu partai politik. Kemampuan ukhuwah hizbiyah dan ukhuwah nadiyah lebih kuat ukhuwah nadiyah kan. Tak apa-apa politik begitu penting pada NU. Jangan dibalik, tak apa-apa tidak sama-sama NU. Yang penting pada partai politik, jangan dibalik. Kalau soal pilihan, yang penting orang memilih itu jujur terhadap dirinya. Mondan awan kudu milih ya. Tapi pas milih ruah, nyaman tak jujur nyaman. Tak jujur ke awan nyaman. Tapi intinya tak tahu. Nabi Musa berhijrah atau yang pantas ya. Orang Yahudi dan Palestina atau pantas ya. Pertengkaran antara mukmin dan kafir ya. Apa pantas tergantung ya. Belum tentu baik kan. Peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir belum tentu baik. Kalau orang kafirnya baik, tak perlu diperangi. Masa gue dari kafir baik? Gimana dan Terakhir pertanyaan sensitif Pak itu di Singapura. Kita kan katakan tanda kutip wajib kepada komando pimpinan di bidang agama. Tetapi ternyata dalam baca kok beda-beda. Kenapa suatu taat itu ada batasnya? Itu makhluk itu ketiga dalam hati. Ternyata kata kapan lagi ikut-ikut kiai secara umum tak anu kita menekan di yang belajarnya kan itu untuk sama dengan kiainya. Sementara dia punya sendiri. Kalau persoalan itu persoalan ijtihad ini kan kebenarannya Doni itu barangkali saya benar kan. Kata-kata barangkali saya benar kan belum tentu benar. Kalau sama-sama ijtihad sih mungkin nurut guru namun. Berarti ini pernah ditanya dulu di Madura. Di zamannya almarhum Kefawai dulu kan sepertinya sangat menginginkan, bahkan sangat kalau tidak bisa dikatakan memaksa alumni betul norok P3 na BKB masa itu baru makin nikah na wajib ikuti wajib. Saya menjawab, kalau sampean itu sudah merasa menyedaki di bidang politik ya kan, ya terserah sampean, ikutilah pendapat sampean. Tapi kalau masih merasa awam di bidang politik, ikutilah wajib. Tapi ini Karena saya bebas berpikir kan untuk akan kita saja yang tidak distruktur, tapi struktur kan itu punya konspirasi. Artinya perkara sama sampai terakhir 2 bulan. Artinya faktual, ternyata di rumah yang kedua. tapi berarti ada tambahannya. Ada perbedaan antara kita dan Kefawai. Kefawai itu makomnya adalah makom melawan arus. Kalau kita kan makom ikut arus. Tergantung kamu sekarang di mana. Mun datang ke P3, kakak bebas nerok PKB. Atau sebuah nikah.
Karena makomnya bukan makom melawan arus, makom ikut arus. Kiai Wahid memang makomnya akan melawan. Dulu di situ Bondo ada P3. Dengan berkat Kiai Wahid masuk P3 kan P3 jadi pemenang. Itu melawan arusnya. Ya tergantung gimana kita berada. Mau di situ orang-orang Golkar, orang Golkar. Kalau masih makam ikut arus. Ada makam lagi tulis. Ya jangan politik kan. Monkot ya keyakinan kot kutu nuru abon ya mesti dia sebenar, si lain mesti salah. Kutu nuru abon gini. Tapi ini kan politik itu tidak ada yang kot kan. Doni semua kebenarannya adalah kebenaran relatif. Tak pada ban Palestina ban Zionis kan tak pada kan. Nah, di Barat insyaallah ada jena, ada koridor, ada macam-macam. Tapi ketika personal kan saya konspirasi. Berarti ada oknum penikah. Pada ban oknumnya Mbak Alawi. Di makom Bulus gak itu di sana ada saya paling Bulus. Kenapa kenapa Babodi? Mun ibu boleh kendak kira-kira siapa? Perasaan mana yang Babodi? Ini kan yang mana? Bagi kata tangganan saya tak kelarangkan. Jikakan haram, ibu bodi orang kata anda. Bagi kata tangganan. Tapi kalian ada di kenapa melawan arus, kenapa melawan arus? Maksudnya? Kan gak bisa maksud akan Serangan pajak. anu termasuk serangan. Norok arus. Artinya dia memberi uang agar supaya saya milih dia maksudnya. Pas tak milih dia, kita punya kewajiban memilih dia kan. Sana jantan itu saya kalau dia yang paling batas dipilih wajib milih dia. Sana jantan dipilih saya. Sana jantan dipilih saya mau dia tak pantas dipilih cepet. Artinya memilih bukan karena uang dan bukan karena tidak uang. Melainkan karena dia baik atau karena dia tidak baik. Kembali kepada ikhtiar, kenapa tak kalian mengenai disebut tengkah? Karena kabar Allah sudah berimpakon, kita hanya sebatas tengkah saja sebagai hamba. Tengkah nih bahasa apa? Maksudnya satengkah anu ala labu ada. Mungkin ikhtiarnya kan artinya daya dan upaya. Upaya ini kan yang mana ikhtiar kan. Jadi semua anak kan program sendiri. Kisahnya mana anu kau tak ada anak ada mobil dan sekitar tu. Lah yang doa kodok indah doa. Padahal doa nak kodok dia. Meskipun apa pandangan orang luar Islam yang ada pada ilmu pengajar Tuhan kita Allah Jadi dukungan kan itu kasih pulang. Karena kan anu rasional kan. Orang-orang Yahudi tidak akan senang kepadamu kecuali kalau kamu ikut mereka kan jelas. Orang-orang Nasara tak akan senang kepada kamu
kecuali kamu ikut mereka kan. Ini kan. Kan tidak bertahan. Walan tardo angkan yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Nabi Ibrahim bisa gitu. Orang Islam bisa juga tidak senang kalau mereka, kecuali mereka ikut Islam. Mungkin. Kini kan yang mana apa normatif. Saya berusaha masuk untuk mengendalikan toleransi atau religion karena ada 1000 tumpang atau majmuk doanya tidak seperti nasional seperti akiliran pada saya Muslim pada si Kristen aku akan sementara jamaah kantor akan menengah ke bawah jadi amin saja Kita harus belajar doa mereka itu seperti apa. Kita pelajari doanya. Napa isinya kira-kira? Atas YouTube jangan lagi gitu. Enten perlu ongko kaniga. Mon isinya malah mau ke kita bang rezeki kan tanah bang. Perlu dipelajari kan. Nanti bisa tadi yang punya antisipasi bukan kakaknya. Saya pangki popul Muslim tapi ibu orang Islam masih orang dengan agama Ini keperluan didiskusikan kan ini. pas desa kebangsaan jadi itu tumpeng itu sehingga Kenapa 1000 tumpeng? selamatan harusnya Kan koridornya antara sosial dan ibadah kan. Hal-hal yang bersifat sosial tak masalah. Ya, kalau menyangkut ritual itu yang bermasalah. malah zakat dari itu besar tak sare wakil fitrah si Kristen itu paling itu dan mana pasar zakat fitrah besar tak sare hewan itu Kimunya soleh dalam keadaan terpaksa. Maksudnya mengakai amil yang membagi. Artinya bukan zakat personal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad.